Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, tidak terasa ya, hari ini sudah hari Minggu lagi. Waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ayo kita bersama-sama memulai ya ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengajak kita semua untuk boleh memuji nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang sudah Tuhan berikan, di mana kita boleh memuji dan memuliakan namanya. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Adik-adik, saat ini kakak mengajak kita semua untuk ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan setiap kami dengan tubuh yang sehat, di mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dan tolong setiap kami boleh mengikuti ibadah ini mulai dari awal sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan dengan pujian INJIL, Injil. INJIL, kitab itu bagiku.
Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai dengan 49. Dan juga Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti adik-adik bisa baca ya di rumah ya. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini adalah tentang Paulus dan Barnabas yang melakukan perjalanan untuk memberitakan tentang Yesus. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berkhotbah tentang Yesus, membaca firman Tuhan, dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Waktunya sudah tiba bagi Paulus dan Barnabas untuk meninggalkan kota Antiokhia. Jemaat di kota Antiokhia mengutus Paulus dan Barnabas untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Mereka berdoa untuk Paulus dan Barnabas di dalam perjalanannya. Angin bertiup di wajah Paulus dan Barnabas saat mereka naik ke atas perahu untuk menyeberangi lautan. Mereka pergi melalui jalan laut dan juga daratan, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan firman Allah. Di satu kota, Paulus dan Barnabas pergi ke rumah ibadat, tempat orang-orang memuji dan menyembah Allah. Hari itu adalah hari Sabat, hari untuk beribadah bersama. Paulus berdiri di depan dan mulai berkhotbah. Paulus memberitahu orang-orang di sana bahwa Allah berjanji untuk mengutus juru selamat. Allah menepati janjinya. Dan Paulus berkata, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk mati bagi dosa-dosa manusia. Yesus mati di kayu salib dan Allah telah membangkitkannya. Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dan semua orang mendengarkan khotbah Paulus dengan seksama. Pada hari Sabat berikutnya, hampir seluruh orang di kota itu datang untuk mendengarkan Paulus. Paulus berkata kepada orang-orang di sana bahwa firman Allah diberikan bagi semua orang yang telah dipanggil Allah untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Dan Paulus mengajak mereka semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya mereka diselamatkan. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Tetapi ada sebagian juga orang lain yang tidak percaya. Mereka tidak mau mendengarkan khotbah Paulus. Mereka melawan Paulus dan Barnabas. Bahkan mereka mengusir Paulus dan Barnabas keluar dari kota. Namun, Paulus dan Barnabas tetap melanjutkan perjalanannya untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus dan mengajarkan firman Allah kepada orang-orang Kristen yang baru di sana. Akhirnya, tibalah bagi Paulus dan Barnabas untuk kembali ke Antiokhia. Orang-orang Kristen di Antiokhia sangat bersukacita menyambut kedatangan Paulus dan Barnabas.
Paulus dan Barnabas menceritakan apa saja yang telah Allah lakukan. Mereka menjelaskan bagaimana Allah menolong mereka untuk memberitahu orang banyak tentang Yesus. Dan bagaimana Roh Kudus juga telah bekerja mengubah hati orang banyak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jemaat di kota Antiokhia sangat bersyukur kepada Allah karena Paulus dan Barnabas telah melayani Allah dengan memberitakan kabar baik tentang Yesus. Mereka memuji Allah karena banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita pun bisa seperti Paulus dan Barnabas yang menceritakan kabar baik tentang Yesus kepada banyak orang. Kita bisa memulainya dari keluarga kita sendiri, atau kita juga bisa bercerita tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Dan kita selalu berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan mengubah hati mereka untuk percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Dan tak lupa, kita juga harus berdoa buat para misionaris atau orang-orang yang memberitakan firman Allah dimanapun mereka berada, supaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan mereka dan supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin ya adik-adik. Adik-adik, ayat hafalan hari ini ada di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dihafalkan ya adik-adik ayat hafalannya. Dan untuk aktivitas hari ini ada di aktivitas pelajaran yang ke-12. Adik-adik bisa kerjakan, nanti difoto dan dikirimkan kembali. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita akan kembali berdoa bersama-sama. Semuanya sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup setiap kami. Kami rindu kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami rindu boleh menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan, untuk setiap misionaris, para pendeta maupun para penginjil yang saat ini memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi setiap kami. Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.